senantiasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmatnya kita berkesempatan untuk hadir secara virtual dalam kajian Islam Kafah Nasabil Hafiz. Tak lupa pula senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau menjadi syafaat kita, menyelamatkan kita di akhirat kelak, dan berkahnya selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita akan kembali mengkaji filsafat hidup dengan tema filosof berkurban. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, bahkan mungkin pemerintah juga sudah mengeluarkan penetapan hari Idul Adha yang juga ada di dalamnya kurban. Nah, insya Allah bagaimana filosof berkurban secara mendalam akan diulas, akan dijelaskan oleh guru kita Dr. Abdul Muhid Nawawi. Kepada Ustadz kami ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman da'iman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di ruang maya ini. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya menjadi bagian kita di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta kajian Islam Kafah yang Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas kurban dengan judul filosof berkurban. Kita sudah pernah membahas filosof berpuasa kan, jadi sekarang filosof berkurban. Saya kirim artikelnya di chat ya, ada linknya bagi yang belum melihat. Oke, ya setelah melalui perubahan dari bahasa Arab itu bahasa Arabnya kurban. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata kurban itu berubah menjadi kurban dan korban. Jadi ada dua kata yang barangkali terinspirasi atau menyerap ke dalam bahasa Indonesia dari kata kurban ini, yaitu kurban KU ya, dengan korban KO. Nah, ada perubahan makna di sana. Kalau kurban dengan KU itu berarti persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa binatang ternak yang disembelih pada hari Lebaran Haji atau 3 hari setelah. Sedangkan korban KO ya, adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian. Jadi pembuktian bahwa berbakti, pembuktian bahwa setia, atau pembuktian sebagai hamba itu disebut korban. Nah, jadinya kata kurban, kalau kurban itu sangat khas Idul Adha, karena kan disebutkan definisinya adalah persembahan kepada Allah berupa binatang. Sedangkan korban, kata korban dalam bahasa Indonesia itu lebih bermakna sebagai arti dari atau tujuan ya dari kurban itu. Tujuan kurban adalah korban. Tujuan kurban adalah pengorbanan. Pengorbanan itu ya adalah pemberian sebagai bukti kebaktian, sebagai bukti kehambaan.
atau sebagai bukti kesetiaan. Ya. Walaupun beda maknanya, tetapi ada kemiripannya. Ya, kemiripannya apa adalah bahwa baik berkurban maupun berkorban berarti memberikan sesuatu yang merupakan milik kita. Jadi kalau kita berkurban atau kita berkorban berarti kita memberikan milik kita. Kalau dalam kurban berarti memberikan hewan ternak milik kita. Kalau berkorban berarti memberikan apa saja, tapi dalam rangka pembuktian kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, apakah manusia adalah pemilik sesungguhnya dari sesuatu yang dikorbankan? Misalnya Ustadz Karim Bakri berkorban atau melakukan ibadah kurban. Kemudian menyerahkan misalnya seekor kambing atau seekor sapi. Apakah kambing dan sapi itu miliknya? Milik dia sesungguhnya? Kan bisa saja itu bukan miliknya, milik Allah kan? Itu kan milik Allah. Jadi kalau bukan milik kita sesungguhnya, maka bagaimana kita disebut berkorban padahal bukan milik kita? Ya. Kita kan hanya bisa berkorban karena itu milik kita. Kalau bukan milik kita, ya bagaimana kita bisa disebut berkorban atau berkurban? Nah, di dalam bahasa Arab ya, sedikit ada beda makna. Barangkali ya, menurut saya barangkali nanti bisa dikoreksi oleh ahli bahasa Arab. Saya juga ya tahu bahasa Arab, tapi ada yang lebih banyak yang tidak tahu. Jadi dalam bahasa Arab kurban barangkali ada hubungannya dengan qarib. Qarib itu artinya dekat. Jadi berkurban atau berkorban berarti melakukan upaya pendekatan. Takarrub ya, kayak takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini sekali lagi kalau benar ya, maaf kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Nah, kalau ada ya hubungan ya antara kata kurban ya, dengan qarib yang berarti dekat, maka sesungguhnya kurban itu adalah fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berkurban, berarti kita memanfaatkan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang unik adalah fasilitas ini bukan milik kita. Fasilitas ini bukan milik kita. Apa yang saya maksud fasilitas ini bukan milik kita? Kalau kita punya rezeki yang setara dengan seekor kambing misalnya, maka rezeki itu kan pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Jadi ketika kita mengorbankan seekor kambing misalnya, maka sesungguhnya ya kita mengorbankan yang bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa yang lebih netral adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Fasilitas itu milik Allah ya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fasilitas itu sendiri adalah milik Allah. Bukan hanya fasilitas itu yang milik Allah, kita ya, juga adalah milik Allah. Sehingga kurban itu atau pendekatan diri kepada Allah, jadi kedekatan kita, katakanlah setelah melakukan kurban, kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Berarti kedekatan itu juga adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada. Itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab. Al-Wahhab itu salah satu nama Allah, Al-Asmaul Husna. Wahhab itu artinya maha pemberi. Maha pemberi itu maksudnya begini. Kalau saya diberikan rezeki umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umur itu adalah milik Allah. Dan saya yang diberikan umur juga adalah milik Allah. Jadi Allah Maha Pemberi artinya
Allah memberikan miliknya kepada miliknya. Allah memberikan miliknya berupa umur kepada miliknya yang lain, yaitu saya, yaitu miliknya juga. Kan tidak ada yang bukan milik Allah, semua adalah milik Allah. Jadi beda dengan saya kalau memberikan uang kepada Ustadz Karim Bakti, maka uang yang saya berikan bukan uangnya Ustadz Karim Bakti, tapi uang saya. Uang saya yang saya berikan kepada Karim Bakti. Beda dengan Allah, kalau Allah memberi saya umur, maka umur itu punya Allah, saya pun punya Allah. Jadi memberikan miliknya kepada miliknya. Nah, ketika seseorang berkurban, maka hewan ternak yang disembelih sesungguhnya bukan milik pemberi kurban. Yang berkurban itu, kalau kita berkurban, kita hanya memanfaatkan fasilitas pemberian Allah untuk mendekatkan diri. Nah, dalam hal ini, dalam kenyataannya bukan hanya hewan kurban itu fasilitas yang diberikan Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Tetapi segala yang ada di alam raya ini adalah fasilitas dari Allah untuk manusia agar manusia mendekatkan diri kepadanya. Mendekatkan diri padanya. Jadi seluruhnya, bukan hanya hewan kurban. Memang di dalam di dalam peristiwa Idul Adha itu ada khusus kepada hewan kurban dan nggak bisa diganti. Dan itu ada maknanya juga. Kenapa nggak bisa diganti? Nah, karena seluruhnya adalah fasilitas. Ya, apapun ya, umur, waktu, kesempatan, ilmu, ya semua yang ada di hadapan kita ini, yang kita bisa sentuh, yang kita tidak bisa sentuh. Ya, ada laptop, ada komputer, ada handphone, semuanya adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri. Ya. Itulah yang dimaksud dengan Allah itu bukan kenyataan yang berjarak dari manusia. Jadi Allah itu sangat dekat. Dengan kehadiran fasilitas-fasilitas. Saya pakai apa nih? Ada jas, ada baju, semuanya fasilitas dari Allah. Karena itu disebut Allah dekat, sangat dekat dengan manusia. Karena kehadiran fasilitas-fasilitas. Contoh untuk memahami Allah dekat seperti itu. Allah dekat dengan banyaknya fasilitas. Dan fasilitas itu nempel di tubuh kita. Merasuk ke dalam tubuh kita. Ya. Dalam bentuk udara, dalam bentuk darah, ya. Dalam bentuk oksigen, dalam bentuk organ-organ tubuh kita. Nah, itu disebut Allah tidak berjarak. Karena itu Allah tidak pernah tidak hadir, selalu hadir. Ya, paling tidak dalam hal berkurban dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Jadi Allah itu tidak hanya hadir dalam bentuk kehusyuan sholat. Ya. Mungkin bagi yang rajin sholat sepertiga akhir malam. Allah tidak hanya hadir di situ. Allah juga hadir pada pagi harinya. Allah juga ada pada siang harinya dan seterusnya. Kadang kan Allah terasa hadir di situ, besoknya paginya nggak hadir atau maghrib nggak hadir, bisa nggak hadir. Allah kayaknya hadir kan disebut Allah turun misalnya. Apakah Allah hanya ada pada itu? Waktu itu tidak. Allah tidak hanya ada pada waktu itu. Allah juga hadir tidak hanya hadir di rumah-rumah ibadah. Misalnya di masjid hadir, 1 meter dari luar masjid sudah nggak ada Allah. Ya, tidak seperti itu. Terus bukan hanya muncul kalau kita berduka. Kadang kalau kita berduka Allah begitu hadir. Atau kalau kita gembira karena bersyukur. Allah ngasih kita ini, ngasih kita itu. Jadi kita bersyukur, bergembira. Ya, bukan hanya ketika itu. Allah selalu hadir, tidak pernah tidak hadir. Nah, karena kurban ya bukan hanya Idul Adha, ya, tetapi setiap saat. Nah, karena itu karena itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah kapan saja. Kapan saja. Tetapi ada konsekuensi sebaliknya, ada mafhum mukhalafahnya. Yaitu upaya untuk menjauhi Tuhan juga terjadi setiap saat.
upaya untuk menjauhi Tuhan juga terjadi setiap saat. Jadi antitesis daripada mendekatkan diri kepada Tuhan Allah adalah menjauhi Allah. Dan upaya untuk menjauhi Allah juga selalu terjadi ketika kita berbuat dosa, maksiat, mengganggu orang dan seterusnya, mengganggu ketentraman dan seterusnya. Berarti kita sedang melakukan penjauhan diri dari Allah. Artinya mengingkari fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah, di dalam surah Qaf, surah 50 ayat 16 disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi urat leher kan di dalam diri kita. Jadi lebih dekat daripada dalam diri kita, bukan lebih dekat kepada diri kita, lebih dekat daripada di dalam diri kita. Artinya segala yang ada itu adalah bukti Allah dekat, atau dalam konteks pembahasan kita adalah fasilitas dari Allah bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, ayat lain yang dikaitkan dengan kurban adalah ayat di dalam surah Al-Kautsar, ayat surah 108 ayat 1 sampai 2. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak artinya. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu atau atas karena Tuhanmu, wanhar dan berkorban atau berkurban. Nah, ayat ini bisa dimaknai sebagai perintah salat Idul Adha. Kan fasholli lirabbika wanhar. Nah, habis salat Idul Adha baru orang memotong kurban, jangan sebelumnya. Sebelum mentang-mentang sudah takbiran tadi, sebelum sholat sudah kurban. Jadi ini kan urutannya begitu, fasholli lirabbika wanhar. Tetapi kalau kita lihat ayat ini secara lebih luas, terutama ketika kita mulai dari ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan nikmat yang sangat banyak. Masa nikmat yang banyak itu hanya hadir dalam bentuk korban satu kambing sekali setahun? Kan tidak. Tidak. Itu hanya simbolnya saja. Itu hanya simbolisasi bahwa setelah nikmat yang banyak harusnya orang sholat dan kemudian berkorban. Tetapi kan bukan berarti hanya saat itu banyak yang harus kita lakukan. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan, bukan hanya seekor kambing atau seekor sapi. Ya karena nikmat Allah sangat banyak dan terjadi setiap saat. Jadi karena menyembelih hanya simbol pengorbanan, maka fasholli lirabbika juga adalah simbol mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu sama dengan fasholli lirabbika. Tapi apakah kita alhamdulillah hanya sekali setahun ketika terjadi sholat Idul Adha? Kan tidak. Kita bersyukur setiap saat juga, karena nikmatnya juga datang setiap saat. Sehingga pengorbanan pun terjadi setiap saat, semampu kita. Jadi ayat ini bisa diperkecil maknanya, bisa juga diperlebar. Kata fasholli lirabbika pada ayat di atas menegaskan pentingnya pernyataan ketuhanan Allah oleh manusia. Jadi harus ada pernyataan. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka tidak cukup hanya benar-benar berkorban saja, tapi harus mengucapkan, ada pengakuan. Alhamdulillah itu pengakuan. Salat itu pengakuan. Ayatnya ada. Jadi saya tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Saya tidak perlu salat. Saya hanya perlu ngasih uang atau ngasih harta saya kepada orang miskin. Berarti itu hanya one hari itu saja. Fasholli lirabbikanya mana? Nggak bisa, tidak bisa. Saya tidak perlu sholat lah. Saya perlunya hanya, pokoknya saya rajin menyumbang. Nah, nggak bisa, karena ayatnya mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu mengeluarkan sebahagian harta, sebagaimana kita terangkan tadi di awal. Dan bukan sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri satu hal. Bersyukur itu satu hal. Mengucapkan alhamdulillah adalah satu hal. Sedangkan menyumbang itu adalah hal yang berbeda, yang dua-duanya harus dilakukan, tidak hanya salah satu.
Jadi fasholli li rabbika itu kalau bahasa di sini artikel saya tulis ini adalah bisa disebut sebagai pengakuan dalam bentuk intelektual. Intelektual itu ya dinyatakan, saya percaya pada Allah, saya bersyukur pada Allah, saya menyembah Allah. Bisa juga secara argumentasi rasional tentang eksistensi Tuhan. Atau dalam bentuk ritual. Ritual itu sholat. Tapi itu masih fasholli li rabbika. Tapi semuanya penting. Seperti sholat, bersyukur, berdoa itu adalah bentuk ritual karena banyaknya Al-Kautsar tadi. Namun itu tidak cukup karena harus ada wanhar yang berarti berkurban. Nah, ada yang unik di sini adalah bahwa wanhar itu berarti hewan kurban. Mungkin sebagian pemikir akan berkata, kok harus hewan kurban? Itu kan cakupannya kecil banget. Kenapa tidak bisa disebutkan rumah mewah? Misalnya, saya menyumbahkan uang. Saya menyumbahkan rumah saya. Kan bisa saja rumah kita lebih mahal daripada seekor kambing. Atau tanahnya untuk pesantren, tapi tidak disebutkan wanhar. Di situ ada pesan khusus di sana yang hendak disampaikan oleh ayat itu dan beberapa ayat lain tentang itu, tentang kurban dan tentang Idul Adha dan tentang haji. Kok bicaranya tentang penyembelihan kurban, penyembelihan hewan ternak misalnya. Nah, hewan ini adalah makhluk yang paling mirip manusia. Saya tidak mengatakan Ustadz Abdul Karim mirip monyet, mirip hewan. Tapi kalau dibanding dengan makhluk lain seperti pohon, tumbuhan, yang paling mirip manusia kan hewan itu kan. Makanya manusia itu salah satu definisinya adalah al-insan hayawanun natik, hewan yang berpikir, hewan yang bisa ngomong. Bukan hanya bulan yang bisa ngomong, tapi hewan juga bisa. Jadi hayawan. Jadi tidak disebut tumbuhan natik. Karena kenapa? Jadi kalau orang mendefinisikan sesuatu kan disebut yang paling mirip dengannya, terus sebut perbedaannya. Misalnya, siapakah Ustadz Abdul Karim? Ustadz Abdul Karim adalah orang Nuo yang kerja di Istiqlal. Siapakah Abdul Muhyidd Nawawi? Abdul Muhyidd Nawawi adalah orang Nuo yang tidak kerja di Istiqlal. Kan beda, tapi sama-sama orang Nuo. Jadi disebut persamaannya dulu, baru disebut perbedaannya. Itu tuh cara mendefinisikan kan begitu. Nah, sama dengan kenapa disebut manusia adalah hayawan natik? Karena manusia lah atau hewan lah yang paling mirip dengan manusia. Nah, ini untuk menjelaskan kenapa hewan yang disembelih, kenapa bukan pohon kelapa disembelih. Nah, tumbuhan tidak mirip manusia, apalagi makhluk benda mati itu pasti sudah tidak mirip, jauh lagi. Nah, ketika syariat menentukan hewan ternak yang dikurbankan, maka pesan yang hendak disampaikan adalah kedagingan, kedagingan. Bukan dagingnya, tapi kedagingan. Dagingnya dengan kedagingan itu beda. Sama dengan manusia dengan kemanusiaan itu beda. Jadi pesan kedagingan yang hendak disampaikan. Atau juga darah yang hendak disampaikan. Ya, kalau pohon kelapa kan nggak ada darahnya kan ya. Nah, karena ada darahnya, ada dagingnya, jadi mirip sama manusia. Nah, yang mana kedagingan itu, kedarahan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia dan hewan. Nah, kedagingan yang dimaksud adalah kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang berdaging sama dengan hewan itu. Manusia adalah makhluk yang berdaging, yang berjasmani. Manusia itu bukan semata-mata makhluk rohani, spiritual. Jadi bukan hanya makhluk spiritual manusia. Manusia adalah makhluk yang berdaging. Nah, itu yang sering dilupakan. Bahkan kita dalam beragama itu sering melupakan itu. Pemahaman keagamaan sering mengglorifikasi, membesar-besarkan, mengagungkan manusia sebagai makhluk rohani. Bisa mencapai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering
Yang sering dilupakan adalah bahwa manusia juga adalah makhluk jasmani. Ya, makhluk jasmani. Sering terjadi karena terlalu mengglorifikasi, mengagung-agungkan manusia sebagai makhluk spiritual, makhluk rohani, sampai-sampai ajaran agama itu kadang memusuhi jasmani, memusuhi daging, memusuhi kedagingan, memusuhi kejasmanian. Karena itu ya, penyembelihan, bahkan ketika orang menerjemahkan apa namanya, kadang kan kita sebut misalnya ketika hewan dikorbankan berarti menyembelih menyembelih sifat kebinatangan. Emang sifat kebinatangan apa? Sifat kebinatangan itu kan makan. Itu yang mau disembelih. Nggak bisa lah, kita tetap makan. Memang sifat kebinatangan apa? Nggak ada. Sifat kedagingan, sifat yang ada pada manusia secara makhluk biologis. Nah, penyembelihan daging itu bukan sebentuk permusuhan kepada daging. Ya, penyembelihan hewan itu bukan musuh kedagingan. Jadi justru penyembelihan daging atau penyembelihan hewan ternak ya, itu justru pengakuan kepada pentingnya kedagingan itu. Pentingnya jasmani itu. Yang sama pentingnya dengan Tuhan. Jadi, tapi kenapa harus disembelih dagingnya? Ya karena untuk dimakan. Karena kalau nggak disembelih itu nggak bisa dimakan. Saya ditendang aja itu binatang sampai mati nggak bisa dimakan. Jadi penyembelihan itu bukan sebagai bukti agama tidak suka daging atau tidak suka kedagingan, tidak suka jasmani, tetapi hanya konsekuensi karena harus dikonsumsi. Jadi dia menjadi halal kan? Katakanlah begini, seandainya penyembelihan adalah bentuk permusuhan kepada daging atau kedagingan yang katanya untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Ya, kalau itu tujuannya, mengapa dagingnya dibagikan untuk dimakan? Harusnya kan disembelih, habis itu dibuang kan? Kan ingin menghindari sifat kebinatangan. Tapi kenapa dagingnya dibagikan? Ya karena memang bukan kebinatangan yang mau disembelih, tapi ingin memunculkan bahwa penting, daging itu penting. Jasad itu penting, jasmani itu penting. Nah, peristiwa-peristiwa tragis dalam kemanusiaan, ya, seperti kelaparan, pengangguran, ketunawismaan, yang nggak punya rumah, kegelandangan, ya, kegelandanganan, terus ketelanjangan, maksudnya tidak punya baju, tidak kesulitan memiliki baju layak, terus kesakitan, sakit, kemudian hingga kematian, itu adalah kenyataan kedagingan semua, peristiwa kedagingan, peristiwa yang terjadi pada fisik, yang sering dilupakan oleh pemahaman keagamaan. Karena terlalu fokus kepada kerohanian, spiritualitas. Padahal siapapun tahu, tanpa itu semua, tanpa misalnya kalau itu semua terjadi, kelaparan terjadi, ketunawismaan terjadi, ketelanjangan terjadi, kesakitan terjadi, dan satu penderitaan itu terjadi, maka kekafiran membayang-bayangi pasti. Kan ada istilah kadal fakru ayyakuna kufran. Al fakru di situ kafir, fakir fisik, fakir kedagingan. Nah, itu pasti menghantui. Nah, kesadaran akan kedagingan ini adalah gerak aktivitas yang membumikan teologi dan spiritualitas. Teologi dan spiritualitas itu kan mengawang, mengambang kemana-mana. Ada di langit metafisika. Dan itu perlu dibumikan. Idul Adha itu membumikan itu kepada kenyataan konkret. Bahwa tetangga saya itu tidak butuh ceramah, dia butuhnya daging. Orang lapar di tetangga saya itu tidak butuh ikut kajian kafahmu. Dia butuhnya dikirimi daging ke rumahnya.
Atau dia butuh sandang, dia butuh pangan, dia butuh papan. Ya. Jadi itu adalah bukti bahwa agama Islam menyatakan penting yang namanya aktivitas itu. Ya, aktivitas apa? Ya, aktivitas fisik. Pemberian secara fisik. Nah, aktivisme seperti itu membawa Tuhan tidak hanya hadir di rumah-rumah ibadah saja, di tempat-tempat zikir, atau di tempat-tempat kayak Nuh ini. Tuhan tidak hanya hadir di sini, tapi juga hadir di kolong jembatan, hadir di pemukiman kumuh, hadir di tengah-tengah para pencari kerja yang belum dapat pekerjaan. Nah, kadang-kadang orang seperti itu sudah kenyang dengan ceramah-ceramah. Yang belum kenyang adalah perutnya. Perutnya masih keroncongan. Nah, pemahaman keagamaan lebih sering hadir sebagai seperti komentator sepak bola. Yang lambenya atau mulutnya ya penuh dengan marah dan kritik pedas ketika seorang striker gagal menjebol gawang lawan. Tapi padahal si komentator itu nendang aja nggak bisa. Ya. Jadi pemahaman keagamaan harusnya menjadi pemain, bukan hanya komentator. Harusnya memberi daging, bukan hanya memberi siraman rohani. Nah, hamba yang kita sebut hamba, kita sebagai hamba, disebut ada karena relasi kita. Kita berelasi. Kita disebut ada atau kita bereksistensi itu karena kita berelasi. Ya, hamba adalah eksistensi yang hanya hadir dalam relasi. Ya, pemahaman keagamaan juga menegaskan relasi itu. Tetapi relasi yang sering disebut di dalam pemahaman keagamaan adalah relasi dengan Tuhan saja. Tidak dengan, padahal disebut hamba itu bukan manusia atau hamba, itu bukan hanya hadir karena dia berelasi dengan Tuhan, tapi juga berelasi dengan manusia dan juga berelasi dengan Allah. Tanpa dia berelasi dengan salah satunya, dia berhenti menjadi manusia atau berhenti menjadi hamba. Nah, ketika putra Nabi Ibrahim, ya masih perdebatan putra yang disembelih siapa? Pasti putranya salah satunya. Ya, ketika putra Nabi Ibrahim rela menjadi kurban dan sempat menyelipkan doa. Apa doanya? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayahku engkau menemui aku sebagai hamba-hamba yang dalam golongan orang-orang sabar. Itu sebenarnya kritik. Sepertinya putranya atau mungkin situ Nabi Ismail alaihissalam sepertinya ingin berkata bahwa mungkin kalian telah sukses dengan cerita-cerita, ceramah-ceramah tentang pengorbanan. Aku ini sudah menyerahkan dagingku. Jadi Nabi Ismail tidak berceramah tentang kurban seperti yang saya lakukan sekarang. Tidak berceramah. Tapi sedang mengorbankan diri. Itu beda. Itu ada. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Ismail adalah aktivisme. Sedangkan yang saya lakukan adalah berceramah. Nah, itu sedangkan yang menjadi spirit Idul Adha yaitu adalah daging itu sendiri. Pentingnya agama, jangan lupa kepada kedagingan. Jangan lupa kepada materi, ya, karena materi itu penting. Saya kira itu cukup ya sebagai pengantar, Ustaz Karim Bakri. Jika ada tanggapan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah